Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih struktur kurikulum merdeka. Halo, nama saya Agus. Saya fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 3. Selamat datang di Ngaji Kurikulum. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kurikulum merdeka. Sekarang kita akan coba mengangkat tema mengapa sih harus kurikulum merdeka. Mundur sedikit ke belakang, ketika beberapa penelitian dilakukan, lalu kemudian hasil dari kajian tersebut, baik itu yang skala nasional maupun internasional, menunjukkan bahwa ternyata Indonesia mengalami krisis pembelajaran. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa dari anak-anak Indonesia tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep dasar matematika. Katakanlah salah satunya adalah skor PISA. Jadi skor PISA itu diambil dari survei kepada anak-anak di usia 15 tahun kurang lebih, dan sangat mengerikan bahwa ternyata ditemukan fakta, ditemukan hasil di Indonesia anak-anaknya itu tidak mampu memahami bacaan sederhana, atau dalam bahasa umumnya itu masuk dalam kategori literasi mungkin ya. Kemudian yang kedua, mereka juga ternyata tidak mampu menerapkan konsep matematika dasar. Padahal kita tahu bahwa di Indonesia itu sekolahnya juga lama-lama ya, jamnya panjang, disiplin dan lain sebagainya. Tapi ketika diuji, ternyata hasilnya seperti itu. Lalu kemudian penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa terjadi kesenjangan pendidikan yang curam antar wilayah. Kita tahu bahwa dari sisi demografis, Indonesia itu sangat luas dan sangat bervariatif sekali. Dari yang perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk, pembangunan yang sudah baik, hingga daerah-daerah terpencil yang bahkan sekedar untuk listrik saja mereka harus bergantian. Jadi ada kesenjangan yang sangat curam. Ini juga ternyata berpengaruh terhadap kualitas dari hasil satu proses pembelajaran. Selain kesenjangan pendidikan yang terjadi karena wilayah, kesenjangan pendidikan juga terjadi karena kelompok sosial di Indonesia. Misalkan antara sekolah favorit dengan sekolah alternatif. Kalau sudah tidak diterima di mana-mana, baru masuk ke sekolah alternatif ini. Nah, dari sisi treatment pembelajaran itu juga ternyata berbeda. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka diperlukan perubahan yang sistemik. Salah satunya melalui perubahan kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum yang sekarang kita sebut kurikulum merdeka sebagai bagian penting dari upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami.